Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa channel Kamal channel yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita mentadaburi Quran surah Ali Imran ayat 102, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, atau bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tadabburi ayat ini dan kita baca secara makna harfiahnya. Ya ayyuha, wahai. Di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menegur, memanggil kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau siapakah dia? Dia disapa orang-orang yaitu alladzina, yaitu orang-orangnya yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang, dan orang ini jumlahnya enggak hanya satu, banyak. Amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman dipanggil, disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa memanggilnya? Dengan kalimat perintah, agar supaya ittaqu, takwalah kamu sekalian. Jadi orang-orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diseru. Ya. Maka panggilan, seruan, informasi, nah itu sama. Kemudian diperintahkan, ada maklumat daripada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman itu bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ittaqullaha di sini penggunaannya ya dengan kalimat ittaqullaha, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perwujudan takwa itu adalah haqqo, adalah sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya apa? Sebenar-benarnya adalah tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Nah, ini. Kita akan kembali kepada alladzina amanu. Di sini ada lafaz alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Secara kalimat, secara lafaz, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya. Kita percaya kepada Allah. Ada arkanul iman, ada rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Nah ini. Wa bi qadrihi syarihi wa khairi, dengan takdir tentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir baik dan buruk. Nah, ini semuanya kita mengimani. Maka iman yang paling pertama adalah iman kepada Allah.
Iman kepada Allah ini adalah khusus kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang menciptakan. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk ciptaannya yang lemah, tiada berdaya, tiada kekuatan, hanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Jadi kita adalah manusia, ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia mempunyai tugas dan peranan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ibadah itu, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dialah wujud sebagai keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman itu dituntut untuk bertakwa. Maka beriman kepada siapa dia yang bertakwa itu? Pertama adalah iman bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Terus apalagi yang harus dijalankan setelah iman kepada yang gaib kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yuqimunas shalah, dia harus mendirikan salat. Bukan hanya melaksanakan, tetapi dia mendirikan, melaksanakan, menegakkan. Kalau melaksanakan itu kurang, penggunaan kalimatnya masih hambar. Tetapi kalau mendirikan artinya menegakkan. Barang siapa yang menegakkan agama, kan begitu. Sebagaimana barang siapa yang menegakkan salat. Nah ini. Kemudian wa yu'tuna zakah, dan wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menafkahkan. Inilah orang-orang yang beriman. Kemudian apalagi? Kemudian dan mereka beriman kepada yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengimani Quran. Walladzina unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka dengan hari akhirat mereka yakin akan adanya hari pembalasan, ia yakin. Maka dia adalah orang-orang yang beriman tadi dekat. Tetapi keimanan di sini bukan hanya sekedar iman saja. Di situ membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perwujudan orang yang bertakwa itu tadi sudah saya sebutkan, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Maka takut atau takwa itu pembuktiannya dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, itu juga termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu jelas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti bab pembagian iman itu ada beberapa macam keimanan. Nah, ini. Kemudian ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah haqqa tuqatih. Di sini ada lafaz haqqa tuqatih, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinan, kemudian Ibnu Mardawai dan Ibnu Hakim. Ini disebutkan di sana bahwa perwujudan takwa yang sebenarnya itu adalah pertama adalah dengan melaksanakan perintah Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak maksiat. Taat kepada Allah, ya'ta wala yusa wala ya'sa wala ya'sha, artinya bertaat, berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiati. Maka dalam konteks ketaatan ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa konteks ketaatan itu adalah taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Kembalinya kepada Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kamu. Taat kepada Allah, kepada Rasul ini mutlak adanya. Maka orang-orang yang beriman harus
mengikuti berhukum kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar dari itu berarti dia keluar dari ketaatan. Kemudian mengikuti melaksanakan perintah ulil amri. Nah, ulil amri ini adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Khusus mengurusi urusan orang-orang beriman yang lahir dari orang-orang beriman dan untuk orang-orang beriman. Kembalinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulil amri secara khusus ya. Ulil amri bisa disebut juga imam. Ulil amri bisa disebut juga sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam. Nah ini, pemimpin dalam bidang apa? Dalam bidang mengurusi tentang urusan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tanassahu dan saling menasihati. Dengan apa? Bil haq wa bis sabar, dengan kebenaran dan kesabaran. Nah ini. Kemudian tugas daripada makmum kepada ulil amri ini apa? Adalah mentaati, loyal kepadanya. Loyalnya makmum ini tidak mutlak. Loyalnya makmum ini adalah tergantung kepada wa in umira bi maksiatin wala sam'a wala ta'ah. Jadi apabila diperintahkan kepada kemaksiatan, memaksiati Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Tapi apabila diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, berarti kita harus taat. Maka seorang ulil amri itu memerintahkan makmumnya untuk taat, patuh dan tunduk kepada hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat al-Islam. Nah ini. Kemudian yang kedua, Ibnu Mas'ud ya, ini pendapat daripada Ibnu Mas'ud tentang takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Takwa tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan yang kedua, orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa adalah apabila ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaskura wala yakfura. Artinya, ia harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apabila disuruh untuk menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ditegaskan kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Kita diberi nikmat pendengaran, penglihatan, kemudian pernapasan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Kita membeli mata berjuta-juta itu harga mata, bahkan mungkin miliaran ya. Kita beli jantung, nah kita beli jantung, berapa harga jantung? Miliaran juga kan. Kemudian tidak bisa bernapas, ya, punya paru-paru misalnya, kita beli paru-paru, berapa? Yang dibutuhkan uang kita untuk membeli paru-paru itu hanya sekedar itu vital-vitalnya paru-paru. Kalau sudah ada paru-parunya tetapi tidak bisa bernapas, perlu apa oksigen, berapa kita bayar oksigen untuk menyambung napas, dan oksigen itu diperlukan setiap hari. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak terhitung. Setiap hari kita dari dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sampai saat ini ya, mungkin kalau kita berbicara tentang saat ini, ada kalau kita membuat satu gambaran manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, kemudian ia mengajak balita, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua sampai kepada azal datang. Itu berapa napas yang dibutuhkan. Nah, kemudian berapa aliran darah yang mengalir ke jantungnya, belum yang lain-lainnya. Ini semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum dia diberikan nikmat yang primer ataupun sekunder. Nikmat pelengkapnya, ada baju, ada kendaraan dan semuanya itu adalah rizqon karim, rezeki yang mulia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian sifatnya hanya ada perbedaan di mana dia mendapatkan rezeki itu, rezeki yang halal dan thayyibatan atau rezeki yang tidak halal. Maka rezeki yang tidak halal itu maka tidak patut diusahakan oleh orang-orang yang beriman.
Kemudian setelah mendapatkannya, apa? Wujudnya adalah bersyukur. Karena semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, berupa harta benda, kemewahan, uang dan sebagainya untuk melanjutkan kelestarian hidup, itu adalah semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Dan wujud mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dengan taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbud ilallah, yaitu beribadah kepada Allah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk hatinya, semakin ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, semakin banyak menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrubu ilallah. Nah ini. Jangan kufur. Karena apa? Karena la in syakartum la azidanakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Wal in kafartum, dan apabila kamu semuanya kufur. Kufur nikmat artinya gitu. Wala in kafartum in adabi lasadi. Semuanya azabku ini adalah sangat pedih. Jadi apabila kita tidak bisa mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang azab itu bisa saja datang ketika kita hidup di bumi, dan juga pasti itu akan dan juga yang pasti adalah nanti azab tatkala kita di yaumil akhirah. Artinya kita tatkala kelak di yaumil akhirah. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang dapat mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, takwa yang sebenarnya takwa adalah ayyadhkura wala yang, artinya wala yang artinya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita semuanya, yang telah menciptakan alam semesta dan semua isinya, yang menciptakan langit, bumi, ada bulan, ada bintang, ya semuanya, ada manusia, ada laki-laki, ada perempuan, menciptakan daratan dan lautan. Yaitu kalau kita berbicara seperti itu, kita satu persatu kita hitung, nah, itu sangat banyak sekali, dan mungkin kita capek untuk menghitungnya. Dan secara globalnya semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk yang terbesar, makhluk yang terkecil, makhluk yang gaib, bahkan diciptakan nyamuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih akan melakukan membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kita tidak mengingat Allah? Nah, maka Allah menjadikan langit, menjadikan bumi ini agar supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentafakurinya, atau dalam kurung mentadabbur. Nah, ada ayat-ayat yang Allah tuliskan, berarti ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat alam atau tanda-tanda kekuasaan berwujud alam, penciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ada tadabbur alam, ada tadabbur Al-Quran, ada tadabbur alam. Agar supaya apa? Agar supaya kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita bisa pada koridor yang benar. Koridor yang benar itu adalah koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah sebagai dasar daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman harus mempunyai dasar pembekalan dari dirinya adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ibnu Katsir juga diteraskan bahwa haqqoti takwa dengan sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya bersungguh-sungguh,
secara maksimal pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jahiduna fi sabilillah haqqa jihad. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Artinya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang lain, "Wattaqullaha mastata'tum." Ini surah At-Taghabun ya, insyaallah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mastata. Dengan mastata itu dengan segala daya kemampuan, artinya dengan kesungguhan, dengan jihad yang maksimal. Nah, ini dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 102 ini, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang lainnya kita akan mentadabburi juga ayat-ayat yang lainnya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan lewat channel ini adalah pembahasan atau tadabbur kita mentadaburi bersama-sama Quran surah Ali Imran ayat 103 tentang kesatuan umat Islam. Artinya umat Islam itu harus bersatu padu, tidak boleh saling bercerai-berai. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ilahuna ma'akum lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.